Ada yang tahu nggak kalau misalkan pesan utama iblis tuh sebenarnya mengalihkan manusia dari kesadaran spiritual menuju kegelapan materialisme, di mana manusia kehilangan koneksi dengan Yang Maha Kuasa dan hakikat kehidupan sebenarnya. Pesan iblis kepada mereka yang sekedar menjalankan ritual sholat tanpa memahami hakikatnya, kayak ritual tanpa ruh gitu. Iblis melihat mereka menjalankan sholat secara mekanismenya aja, kayak gerakan tanpa kesadaran, bacaan tanpa penghayatan, tubuhnya ada tapi hatinya pergi gitu. Omongan iblis yang membisikkan, kamu tuh udah sholat, kamu udah baik, atau yang penting gerakan dan bacaannya udah benar. Terus kadang juga mereka kayak membisikkan kita nggak perlu menghayati lebih dalam kok gitu. Karena dari itu aku ingat pesan seseorang yang pernah bilang kayak gini ke aku, kalau kamu terlahir sebagai muslim, kamu tetap harus menemukan Islam gitu. Dan itu menurut aku kayak benar-benar ngena banget di hati aku gitu loh, melihat segala ritual yang dilakukan oleh muslim di zaman sekarang itu kayaknya banyak yang bertolak belakang dengan nilai Islam itu sendiri gitu. Banyak orang yang berperilaku menjalankan spiritual dan ritualnya itu dengan bangga, dengan banyak hal-hal yang dilakukan, tapi kelakuannya, adabnya, etikanya kepada manusia lain seperti tidak mencerminkan bahwa dia itu dekat dengan Tuhannya gitu. Padahal ritual yang sebenarnya itu kan cara mereka untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta, kepada Sang Pengatur alam gitu. Tapi di zaman sekarang tuh mereka kayak mengesampingkan hablum minannasnya gitu. Padahal itu juga penting. Dan menurut aku nggak ada yang salah, nggak ada yang benar sih sejauh ini, karena dalam kita hidup di bumi aja kita sedang berusaha untuk mencari kebenaran itu sendiri, walaupun sebenarnya kita nggak tahu ya yang benar yang mana, yang salah yang mana. Tapi seenggaknya apa yang kita lakukan tuh kita harus berani untuk mempertanggungjawabkan itu guys. Jadi alangkah baiknya sebelum melakukan tindakan apapun kita tuh harus memikirkan resikonya apa, akibatnya apa, terus dampaknya seperti apa, entah itu ke diri sendiri, ke keluarga, ke teman, ke lingkungan pekerjaan. Dan itu benar-benar harus kita renungkan bareng-bareng gitu loh. Jangan sekedar yang penting aku menjadi orang yang baik, kayak menurut aku itu kurang cukup untuk dikatakan sebagai manusia yang menjalankan perannya di dunia gitu. Kita juga perlu yang namanya sosialisasi, walaupun pada kenyataannya setiap manusia itu juga mempunyai proses untuk bertumbuhnya masing-masing ya. Jadi ada kalanya manusia itu yang memang belum selesai tumbuh pada waktunya, mereka harus menyelesaikan pertumbuhan itu dengan sangat-sangat lambat dan enggak seperti manusia pada umumnya gitu, karena beberapa faktor lain hal berdasarkan backgroundnya, dan itu banyak banget faktornya gitu. Jadi kita nggak bisa juga untuk menghakimi kenapa orang ini begitu, kenapa orang itu begitu. Jadi alangkah baiknya kita jangan menjudge dulu, dengan artian apapun yang terjadi di dunia ini tuh bisa kita jelaskan dengan baik gitu loh. Jadi jangan berpikir bahwa apa yang terjadi di dunia ini nggak ada artinya. Ada guys, ada. Dan kita perlu mencerna itu dengan baik dan hati-hati sekali, karena kalau salah mencerna pun jadi produk yang salah. Kalau terlalu cepat mencerna juga terjadi hal-hal yang produknya kurang bagus gitu. Tapi dari sini aku jadi mulai kayak punya harapan baru gitu guys. Jadi kayak menyadari bahwa semua orang tuh punya prosesnya masing-masing. Jadi kita nggak boleh
menjudge atau menghakimi orang lain dengan atau tanpa proses yang dilaluinya. Kita nggak pernah tahu itu gitu loh, seberat apa hidup mereka, sesusah apa dia berusaha untuk bertahan hidup. Kita nggak pernah tahu itu. Jadi jangan pernah menghakimi orang lain atas proses yang dilaluinya. Kayaknya sekian dah dari aku. Cukup sekian aja untuk meluangkan waktunya melihat perjalanan dari Trenggalek ini. By the way, ini kedua kalinya aku naik mobil ke Panggul Trenggalek dengan jalan yang menurut aku cukup ekstrim karena belok-belok berliku-liku dan jalannya kayak curam gitu loh, es dan menanjak terus turun. Itu benar-benar butuh konsentrasi yang sangat-sangat ekstra banget sih. Oke, thank you. Sekian dari aku. Terima kasih ya udah mau nonton, udah mau dengerin aku. Bye.